Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifal Umah dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini merupakan pandemi global yang awal kali kemunculannya berada di Wuhan, Cina, dan sudah terjadi sekitar sejak 1 tahun lalu di Indonesia hingga saat ini. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka putus sekolah, dan banyak lagi lainnya. Namun, bukanlah hal mudah untuk menghentikan penyebaran kasus COVID-19 ini. Berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh para ahli dan masyarakat global untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini yang terus menyerang bertubi-tubi. Di berbagai negara, salah satunya Indonesia, pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Di antaranya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Prokes 5M ini merupakan cara yang efektif mengingat penyebaran COVID-19 ini melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi, yaitu contohnya melalui batu, bersin, maupun ketika orang tersebut berbicara. Nah, jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus ini dapat bertahan selama beberapa jam. Nah, saya sekarang akan memaparkan beberapa uraian sederhana mengenai 5M. Yang pertama itu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini merupakan salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini dikarenakan tangan merupakan salah satu anggota gerak yang paling sering kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Contohnya ketika kita makan, ketika kita minum, dan sebagainya. Nah, tangan ini juga sering bersentuhan dengan benda-benda sekitar yang dimungkinkan terkena kontak oleh mikroorganisme seperti virus. Nah, untuk hasilnya maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik menggunakan air mengalir, dan jangan lupa untuk menggunakan sabun atau antiseptik alkohol yang mengandung sekitar 60%. Nah, yang kedua itu adalah memakai masker. Memakai masker ini juga sangat penting dilakukan karena dapat mencegah partikel ataupun percikan-percikan udara yang sudah terkontaminasi oleh penderita terhirup oleh kita. Nah, ada beberapa kondisi di mana kita harus memakai masker, yaitu diantaranya ketika terdapat anggota keluarga yang terkena COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena beraktivitas di luar rumah. Terus ketika kita sendiri merasa terkena gejala COVID-19 dan ruangan sempit yang dimana kita tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Selanjutnya yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini merupakan protokol kesehatan yang dimuat di dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, di sana itu disebutkan menjaga jarak dengan orang lain difungsikan untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batu, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesak-desakan. Selanjutnya yaitu menjauhi kerumunan. Selain ketiga hal yang saya sebutkan di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak sering kamu bertemu dengan orang, maka semakin tinggi juga potensi kamu terkena COVID-19. Dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona ini ada di mana-mana. Jadi semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko kamu untuk terpapar COVID-19. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak, tetaplah Anda berada di rumah. Selanjutnya, selain prokes 5M, pemerintah juga menggalakkan gerakan vaksinasi untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Sayangnya vaksinasi ini banyak sekali beredar hoax di kalangan masyarakat, sehingga sampai saat ini masyarakat masih takut
sebagian masyarakat masih takut untuk melakukan vaksin. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya edukasi mengenai apa itu vaksinasi. Jadi, secara sederhana, vaksinasi adalah pemberian vaksin yang bertujuan untuk membangun antibodi. Nah, bagaimana cara bekerja bagaimana cara vaksin bekerja? Nah, vaksin bekerja dengan cara meniru agen penyakit baik berupa virus, bakteri maupun mikroorganisme lain yang bisa menyebabkan penyakit. Dengan meniru, vaksin ini mengajarkan sistem kekebalan tubuh kita untuk secara spesifik bereaksi dengan cepat dan efektif melawan agen penyakit. Biasanya, hal tersebut dapat terjadi karena vaksin membawa agen penyakit yang sudah dilemahkan. Sistem kekebalan tubuh pun belajar dengan membangun memori tentang penyakit. Dengan begitu, tubuh kita bisa dengan cepat mengenali suatu penyakit dan melawannya sebelum kita menderita sakit berat. Nah, di sini dijelaskan sistem kekebalan tubuh tersebut belajar. Nah, di sini kan tadi vaksin itu jadi di sini dijelaskan tadi vaksin itu membawa agen penyakit yang sudah dilemahkan. Nah, agen penyakit yang sudah dilemahkan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga diharapkan tubuh kita itu belajar dengan membangun memori tentang penyakit tersebut. Jadi kan tadi kan gen yang dimasukkan itu kan gen yang sudah dimakan. Jadi tubuh kita itu belajar, oh kayak gini ya spesifikasi tentang virusnya. Jadi kalau kita misalnya suatu saat terkena COVID-19, kita itu bisa dibilang gak terlalu parah gitu. Soalnya tubuh kita itu sudah punya memori tentang kayak kelemahan COVID-19 itu apa, kayak kita sudah mengenal gitu kan. Jadi ketika kita mungkin akhirnya terkena COVID-19, tubuh kita itu tidak terlalu berupaya terlalu keras gitu. Selanjutnya, mungkin banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak masyarakat seperti apakah vaksin itu aman untuk ibu hamil, apakah vaksin itu aman untuk ibu menyusui, dan apakah vaksin itu berdampak bagi kesuburan, dan dalam keadaan apa kita sebaiknya tidak menerima vaksin, serta apakah orang yang sebelumnya sudah terkena COVID-19 apakah masih membutuhkan vaksin. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, apakah vaksin tersebut itu aman untuk ibu hamil? Nah, meskipun resiko seseorang menderita sakit parah akibat COVID-19 secara umum rendah, ibu hamil lebih beresiko dibandingkan mereka yang tidak hamil. Ibu hamil yang beresiko tinggi terpapar COVID-19, contohnya tenaga kesehatan, atau yang memiliki kondisi tertentu yang besar risikonya mengalami sakit parah, dapat menerima vaksinasi setelah berkonsultasi dengan dokter atau bidan yang menanganinya. Karena manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Jadi, bisa dikatakan ketika ibu hamil mau melakukan vaksin, alangkah baiknya untuk berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter atau bidan yang menangani. Selanjutnya, apakah ibu menyusui perlu mendapatkan vaksin? Sebenarnya para peneliti tengah mempelajari vaksin COVID-19 dan kaitannya dengan ibu menyusui, tetapi informasi yang tersedia saat ini masih terbatas. Sesuai saran WHO, vaksin dapat ditawarkan kepada ibu menyusui yang juga termasuk kelompok prioritas vaksinasi, contohnya ibu menyusui yang juga seorang tenaga kesehatan. Pemberian ASI dapat dilanjutkan setelah vaksinasi. ASI tetap merupakan salah satu cara terbaik untuk melindungi anak dari berbagai macam penyakit dan membantu mereka agar tetap sehat. Jadi sebenarnya peneliti itu masih belum memiliki informasi yang lebih mengenai kasus apakah ibu hamil menyusui perlu mendapatkan vaksin, tapi WHO menyarankan vaksin ini bisa ditawarkan kepada ibu yang menyusui yang juga termasuk kelompok prioritas vaksinasi seperti tenaga kesehatan. Selanjutnya itu, apakah vaksin tersebut berdampak bagi kesuburan? Nah, jawabannya tidak. Klaim semacam ini bisa jadi didapatkan melalui media sosial, tetapi dapat disampaikan bahwa tidak ada bukti vaksin apapun termasuk COVID-19 bisa berdampak negatif terhadap kesuburan baik pada perempuan maupun laki-laki. Jadi, bukan hanya vaksin COVID-19, tapi semua vaksin itu tidak berdampak pada kesuburan baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya itu, dalam keadaan apa sebaiknya saya tidak menerima vaksin? Nah,
Sebenarnya itu hanya sedikit kondisi di mana seseorang sebaiknya tidak menerima vaksin, yaitu orang dengan riwayat reaksi alergi berat terhadap kandungan vaksin COVID-19, orang yang sedang sakit atau sedang mengalami gejala COVID-19. Nah, kenapa orang yang terkena sakit atau mengalami gejala COVID-19 ini tidak bisa diberikan vaksin? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, vaksinasi itu merupakan pemberian vaksin yang dalamnya terdapat gen yang sudah dilemahkan. Nah, jadi kalau kita sekarang dalam keadaan tidak fit dan kita melakukan vaksinasi, artinya kita disuntikan gen yang mengandung penyakit yang sudah dilemahkan. Nah, karena tubuh kita tidak dalam keadaan fit, tubuh kita itu gak bisa melawan, malah kita yang diserang balik oleh gen penyakit tersebut. Nah, orang yang sedang sakit tadi itu bisa diberikan vaksin setelah mereka itu sembuh dan dapat persetujuan oleh dokter. Yang terakhir, apakah orang yang sebelumnya terkontaminasi COVID-19 masih memerlukan vaksin? Jawabannya itu ya. Seseorang yang pernah tertular COVID-19 tetap perlu mendapatkan vaksin untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal. Penyintas COVID-19 bisa jadi memiliki kekebalan alamiah terhadap virus ini. Akan tetapi, belum diketahui seberapa lama kekebalan itu bertahan atau seefektif apa perlindungannya. Penyintas COVID-19 ini dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Jadi, orang yang sebelumnya terkontaminasi COVID-19 ini sebenarnya dia tuh sudah memiliki antibodi alami di dalam tubuhnya. Namun, kita kan nggak tahu ya apakah kekebalan itu masih ada atau seefektif apa kekebalan itu. Jadi untuk berjaga-jaga, alangkah baiknya kita tetap melakukan vaksinasi setelah sembuh dari COVID sekitar dengan jangka waktu itu 3 bulan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya kira sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.